Halo, kami dari kelompok 9B. Sekarang kita berada di timur Fakultas Hukum dan kita berada di depan pohon mulai. Dan kita akan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Ali Fatih Feros Prayoga dengan NIM 10759. Perkenalkan, nama saya Alif Abdillah Hendrada, NIM saya 10917. Halo, perkenalkan saya Cahaya Prasetyo dengan NIM 10606. Perkenalkan, aku Devina Lisa dengan NIM 10671. Perkenalkan, nama saya Aulia Salasadila Cahyantari dengan NIM 10624. Perkenalkan, nama saya Abdullah Najwa dengan NIM 1081. Perkenalkan, nama saya Azalia Kalista Syafri dengan NIM 10807. Perkenalkan, saya Cahaya Septiani dengan NIM 10600. Perkenalkan, nama saya Agus Wisnu dengan NIM 10844. Baik, di kelompok kami 9B, kami mendapatkan pohon pulai sebagai objek kita untuk identifikasi. Kita sekarang berada di timur Fakultas Hukum dan seperti yang bisa teman-teman lihat, pulai ini memiliki tajuk pagoda dengan nama Latin Alstonia scholaris dan dengan famili Apocynaceae. Dan seperti yang kita tahu bahwa pulai ini bisa hidup di negara yang beriklim tropis dan subtropis. Selanjutnya, masih pada organ vegetatif yang sama, yaitu daun pada tanaman pulai. Kami menemukan penyakit berupa bercak daun. Penyakit bercak daun pada tanaman pulai atau Alstonia scholaris umumnya disebabkan oleh infeksi jamur dan ganggang Cephaleurus sp yang menyerang daun dan menyebabkan munculnya bercak-bercak yang berwarna coklat hingga hitam. Penyakit ini dapat mengurangi efisiensi fotosintesis dan menghambat pertumbuhan tanaman. Adanya bercak daun ditandai oleh munculnya bercak kecil yang awalnya berwarna kuning atau coklat muda, kemudian berubah menjadi lebih gelap seiring waktu, berbentuk bulat, tebal, timbul, dan berbulu. Tanaman yang terkena infeksi berat akan mengalami pengguguran daun secara dini, sehingga dapat mengurangi kemampuan untuk berfotosintesis dan menghambat pertumbuhan pada tanaman tersebut. Selain bercak daun dan kutil daun, selanjutnya kami juga menemukan rayap kayu kering pada pohon pulai. Rayap kayu kering atau dengan nama ilmiahnya Cryptothermus sp merupakan organisme perusak kayu yang ganas. Serangan rayap dapat menimbulkan kerusakan hebat pada komponen konstruksi bangunan yang material utamanya terbuat dari kayu dengan cara memakan selulosa kayu. Rayap kayu kering sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, biasanya berwarna coklat muda hingga kuning. Yang kedua, berukuran lebih kecil dibandingkan jenis rayap lainnya. Dan yang ketiga, biasanya membuat terowongan dan ruang di dalam kayu yang menyebabkan kerusakan yang signifikan. Perkembangan rayap di alam, khususnya di Indonesia, belum dapat dicegah dengan efektif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan perlakuan pengawetan kayu tersebut agar tidak mudah diserang oleh organisme perusak kayu, khususnya rayap. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan cara pemeriksaan rutin secara berkala dan menggunakan pestisida khusus untuk rayap jika diperlukan. Mencegah investasi rayap kayu penting untuk menjaga integritas struktural bangunan. Selanjutnya pada pohon pulai kami menemukan lumut kerak. Lumut kerak disebabkan oleh simbiosis antara alga dan jamur. Biasanya tumbuh pada permukaan batang pohon karena kondisi lingkungan seperti kelembapan tinggi, cahaya matahari, dan sirkulasi udara yang baik.
Biasanya tidak merugikan pohon karena lumut menggunakan permukaan pohon untuk tempat tumbuh tanpa mengambil nutrisi langsung dari pohon tersebut. Nah, maka dari itu, lumut kerak ini tidak bersifat parasit pada tanaman tempatnya tumbuh, melainkan hanya menggunakannya sebagai substrat. Lumut ini dapat bertahan hidup di berbagai lingkungan ekstrim seperti tundra arktik, gurun kering, pantai berbatu, dan tumbukan kerak beracun. Lumut kerak dapat berwarna hijau, abu-abu, kuning, ataupun jingga. Jadi di Pulai juga ada gangguan dari serangga yang menyebabkan kutil daun. Jadi kutil daun disebabkan oleh serangga dari keluarga Psilidae seperti Pseudocopteron, Alstonium atau Pauroxila tuberculata. Serangga ini membentuk galls atau bintil atau benjolan pada daun yang merupakan reaksi pertahanan tanaman terhadap serangga. Nah, dari sekian banyak penyakit hama dan gulma yang kami tampilkan pada video, kami juga menawarkan beberapa solusi cara pengendalian untuk mencegah penyakit ini berkembang. Salah satunya dengan cara pemangkasan atau memotong bagian pohon yang terinfeksi dan memusnahkannya. Hal ini bertujuan untuk penyakit biar tidak semakin menular dan tidak menjangkiti pohon lain. Juga bisa dengan cara penanaman sistem penjarangan. Jadi dengan langkah preventif, pohon ditanam dengan cara penjarangan, yakni diberi jarak ketika menanam agar tidak saling menjangkiti. Sekian video yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.